Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwani. Saya calon guru penggerak Angkatan 7 Labuhan Batu, Sumatera Utara. Saya bertugas di SDN 28 Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan ini, izinkan saya akan memaparkan tentang tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya adalah seorang guru yang hanya mentransfer ilmu saja. Bagaimana caranya agar materi yang sudah saya sediakan dapat saya sampaikan kepada murid tanpa saya melakukan pengukuran, tanpa saya tahu daya serap siswa, dan tanpa saya melakukan refleksi kepada siswa. Saya juga percaya pembelajaran itu berpusat pada guru. Saya menganggap anak hanya selembar kertas putih, dan kewajiban kitalah yang mengisi lembar tersebut. Guru harus selalu di depan memberikan contoh. Guru harus serba tahu dan mentransfer pengetahuannya kepada murid tanpa melibatkan mereka mencari konsep pengetahuan tersebut. Saya juga berpikir bahwa siswa yang berhasil adalah siswa yang nilainya bagus, dan saya akan merasa gagal jika siswa saya tidak mencapai KKM. Saya juga sering memberikan sanksi atau hukuman kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas atau melanggar peraturan sekolah. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah saya mempelajari modul 1.1? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah saya mempelajari modul 1.1 yaitu 1. Pendidik itu menuntun, bukan menuntut. Pendidik itu harus bisa mengembangkan bakat dan minat anak, karena anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Memberikan kebebasan kepada anak, tapi kita tetap harus siap menuntun anak agar tidak salah arah dan keluar dari norma-norma dari pendidikan itu sendiri. 2. Pembelajaran berpusat pada siswa, karena setiap anak itu unik dan istimewa. Mereka mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. 3. Pembelajaran itu harus menyenangkan, karena dunia anak adalah permainan. Jadi, kita harus bisa membuat anak merasa aman, nyaman, dan bahagia dalam mengikuti pembelajaran, dan anak tidak merasa terbebani dalam belajar. Yang keempat yaitu budi pekerti. Saya sadar bahwa nilai yang bagus atau aspek kognitif bukanlah aspek yang terpenting, tetapi harus diselaraskan dengan aspek afektif, yaitu budi pekerti. Budi pekerti di sini adalah rambu atau arahan yang kita berikan kepada anak sehingga ia sadar bahwa kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasannya haruslah kebebasan yang bertanggung jawab. Budi pekertilah yang akan membentuk manusia yang humanis, manusia yang penuh kasih sayang, hati yang jujur, hati yang bersih, selamat, dan bahagia.
Apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang akan segera saya lakukan yaitu 1. Menerapkan merdeka belajar. Dalam pembelajaran, saya akan mengajak peserta didik untuk turut serta dalam perencanaan pembelajaran, sehingga mereka akan antusias dalam mengikuti prosesnya. Yang kedua, saya akan mendorong peserta didik saya untuk berpikir kreatif, inovatif, dan mandiri, mempunyai inisiatif dalam mengemukakan gagasannya, hingga mandiri dalam menemukan konsep-konsep ilmu pengetahuan. Yang ketiga, saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual, di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, sehingga peserta didik akan mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Dalam memberikan kebebasan, kemerdekaan belajar, tentu saja saya juga akan tetap memberikan arahan agar anak tidak salah arah. Saya akan menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan baik sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran. Selanjutnya, saya juga akan bekerja sama dan meminta dukungan dengan orang tua dan lingkungan sekitar. Karena bagaimanapun, sekolah, orang tua, lingkungan sekitar adalah 3 aspek pembentuk karakter seorang anak. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.